Shalom semuanya. Ayo dong, shalom semuanya. Mantap, thank you udah join ya di ibadah kita kali ini lagi. Ibadah KGC Sanur tanggal berapa sekarang? 17 Oktober. Puji Tuhan, hari ini pembicaranya sudah ada bersama dengan kita, Celiana. Kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih akan segala berkat-Mu. Kami masih bisa berada di sini memuji, memuliakan nama-Mu bersama dengan rekan-rekan sekerja kami, bersama dengan saudara-saudara kami seiman, seluruhnya karena anugerah-Mu Bapa. Kami gak ada apa-apanya tanpa-Mu Tuhan. Kami sungguh tidak berdaya tanpa-Mu. Jangan biarkan kami pergi daripada-Mu Bapa. Ya Roh Kudus, ampuni kami kalau kami mendukakan Engkau ya Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini rangkaiannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kiranya Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Menjamah setiap yang hadir di tempat ini Tuhan. Nyatakanlah keajaiban-Mu di tempat ini saat kami menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya berlaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan berkati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu Biarlah hidup kami selalu memuji Engkau, pujimu, Raja kami. ku mau menyembahmu, Biarlah hidup kami, ku Tuhan, selalu selalu menyembah Engkau, Tuhan yang kami sembah. Kau Sebab yang kami tahu, layak Bapa, terima hanya Engkau layak yang kami sembah. semua pujian, Hanya Engkau Raja yang layak kami untuk tinggikan, Tuhan. hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. sekali lagi katakan, ku mau memujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik Tuhan. Kami sembahmu, kami sembahmu, Yesus, Allah yang kami sembah. Mulialah Engkau Tuhan, mulialah Engkau Yesus, terima kasih. Kami menyembahmu Tuhan, kami tinggikan Engkau Raja kami. Tiada yang lain, tiada yang lain yang kami sembah selain Engkau Tuhan. Tiada yang lain tuh kami tinggikan Engkau Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Tuhan. Lawatlah kami, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Kasih, Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau Bapa yang kami yang baik. Engkau Bapa kami yang teramat baik Tuhan.
bahwasannya Tuhan kasih-Mu Tuhan selalu melingkupi kami Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami yang setia. Terima kasih Bapa. Biar siang hari Tuhan, hati kami Tuhan, mata kami tertuju kepada Engkau Bapa. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau lewat pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa Engkau sungguh baik Tuhan. Bapa Engkau baik, katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Biar ini menjadi pengakuan kami Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami yang baik. Merasakan kebaikan-Mu di setiap kehidupan kami Bapa. Bila siang hari Tuhan, mulut kami boleh mengaku, lidah kami boleh mengaku sebab Engkau Bapa kami yang baik Bapa. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Benar Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik. Bapa-Ku cinta Kau, aku memuji-Mu.
memujimu, aku memujimu, kami menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta, Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan, sebab tiada Allah yang lain Tuhan, Allah yang layak kami sembah, Bapa kami yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan, Engkau Allah yang layak untuk kami agungkan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, juga kami akan mendengarkan suara gembala Bapa. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian, kehormatan dan kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Saudara boleh duduk kembali, kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom, damai sejahtera Kristus atas kita semua, terutama buat warga kerajaan dan semua yang mendengarkan pemaparan ini. Saya menyampaikan dalam minggu yang lalu, yaitu suara dari sorga dari Sang Bapa kepada Sang Putra. Yang pertama ketika dibaptis, kedua di Mount of Transfiguration, dan yang ketiga ketika dia mendekati Pesah yang terakhir, yaitu tahun ketiga dari pelayanannya. Dan kita melihat bagaimana saat itu ada orang-orang Yunani. Yunani ini mewakili Anda dan saya. The non-Jews, bukan orang-orang Yahudi. Kami ingin melihat Yesus. Ada sebuah tulisan tertata di depan mimbar kita di Denpasar. Sir, we want to see Jesus. We don't want to see you. We want to see Jesus. Orang sekitar Anda dan saya ingin melihat Yesus melalui kehidupan kita. Dan pada saat itu ketika disampaikan oleh murid-muridnya, Kristus berkata, kalau sebutir gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu butir saja. Tapi apabila dia masuk dalam tanah dan mati, dia akan berbuah sangat banyak. Di dalam Yohanes pasal 15 diterangkan, kalau engkau berbuah banyak baru engkau memuliakan Tuhan ya, memuliakan Bapa. Dan engkau benar-benar adalah muridku. Apa tanda murid Kristus? Bukan pandai berkhotbah, tetapi berbuah bagi Tuhan. Lalu kemudian dia terangkan, barang siapa mengasihi nyawanya di bumi ini, dia akan kehilangan. Tapi yang menyerahkannya akan memperoleh kembali dan berbuah ganda. Sekarang hatiku terganggu, kata Yesus, trouble. Taraso itu tergoncang seperti hantam badai gelombang. Mungkin hari-hari ini Anda seperti itu. Tapi Yesus berkata, aku tidak berdoa, Bapa selamatkan aku dari saat ini. Dan ini perkataan sang pemenang itu. Bapa permuliakan namamu. Salah satu lagu kesukaan saya kalau memuji Tuhan adalah Father glorify thy name. Haleluya. Kemudian ketika dia berkata demikian, karena itu jangan biarkan hatimu trouble. Yohanes pasal 14 mengatakan, jangan kamu tergoncang ya. Jangan kamu takut khawatir. Percaya pada Allah, percaya juga kepada Kristus. Dan satu suara itu berkata, aku telah memuliakannya. Dan aku akan memuliakannya lagi melalui engkau. Ketika Yesus berkata, saatnya anak manusia dipermuliakan. Bukan itu dipromosi. Bukan diberi mahkota, tapi justru diberi mahkota duri. Dipukuli, digebukin, dipentungin, diludai, dan terakhir disalibkan. Apabila anak manusia ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Karena itu beritakan tentang Yesus yang disalibkan dan Yesus yang bangkit. Dan kita yang mati dan bangkit bersama Yesus akan menyampaikan kemuliaan Allah. Hari-hari ini jaga mulut kita dari bersungut-sungut. Bagaimana memuliakan dia?
Jelas dalam surat Ibrani dikatakan buah bibir yang memuliakan namanya. Ibrani pasal 13 bukan? Ya, the fruit of our lips, memuji Tuhan. Karena itu dalam hidup saya tidak ada waktu untuk bersungut-sungut. Lebih banyak waktu untuk mengucap syukur pada Tuhan, bukan? Ketika saya berbicara ini, ada sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup saya. Tetapi saya tetap bisa melayani Tuhan dan saya tetap bisa mengucap syukur sebab saya meniru Sang Kristus. Bapa, muliakanlah namamu melalui segala hal. Melalui keadaan baik maupun tidak baik. Kita memberitakan firman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia batu karang keselamatan kita. Karena itu umat Tuhan, ketika Sang Bapa berkata demikian, saya percaya dengan cara yang sama. Dengan cara yang mungkin sangat tidak masuk akal atau misterius. Dia akan memuliakan namanya melalui Anda dan saya. God bless you warga kerajaan. Amin. Ya, baik. Shalom semuanya, apa kabar? Aduh, jangan tegang-tegang, saya jadi ikut tegang ya. Ini kan ibadah pemuda ya, harusnya lebih santai, lebih cool. Tadi saya mau protes sama Pak Sam ini, kenapa mesti pembicara tuh harus duduk di depan ya kan? Duduk di mana aja boleh semestinya, karena kalau sudah di depan tuh udah rasanya auranya tuh beda saudara ya. Nah kita ini anak-anak muda ya, jadi bukan ibadah orang tua ya saudara ya. Anak muda tuh harus energik, masa kalah sama saya ya kan. Oke, baik, pada siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bapakku yang baik. Saudara, semuanya masih punya bapak yang lengkap? Bapak di rumah masih ada? Coba saya mau lihat tangan-tangan yang masih punya bapak di rumah. Ya masih punya bapak, artinya bapaknya belum dipanggil Tuhan, masih ada ya? Oke, ya berarti yang angkat tangan bapak udah gak ada ya, kayak K11 bapak udah gak ada. Oke, kenapa saya tanya seperti itu saudara? Karena bagaimana hubungan kita dengan bapak kita di dunia, demikian juga hubungan kita dengan bapak di sorga. Ya karena gak mungkin orang itu punya hubungan yang gak baik dengan bapak di dunia, terus dia punya hubungan yang baik dengan bapak di sorga, gak mungkin saudara. Tapi kalau engkau punya hubungan yang baik dengan bapamu di rumah, maka pasti hubunganmu dengan Bapa di sorga juga akan baik. Ya, karena nggak mungkin orang tuh bisa menyembah Bapa, aku sembah Bapa, aku muliakan Bapa, aku cinta Bapa, tapi dengan Bapaknya di dunia dia nggak cinta, nggak mungkin saudara. Ya, itu namanya palsu. Ya, nah tapi pastikan setiap kita di sini kita punya hubungan yang baik dengan Bapa kita di rumah, ya, dan juga kita punya hubungan yang baik dengan Bapa kita di sorga. Amin. Ya. Pada siang hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, saya ambil dari kisah Nabi Hosea dan Gomer, saudara. Ya, mungkin jarang diberitakan firman Tuhan ini, tetapi saya teringat bagaimana Bapa yang baik itu digambarkan seperti seorang Nabi Hosea. Ya, kenapa? Ya, karena Nabi Hosea itu mengawini, ya disuruh Tuhan untuk mengawini seorang wanita apa, saudara? Pelacur loh, saudara. Ya. Wanita pelacur pada zaman itu nggak ada harganya saudara, ya sangat hina sekali, ya sekarang pun juga masih saudara, cuman beda kelas kalau yang sekarang ya. Nah, tapi seorang nabi saudara disuruh menikahi seorang pelacur itu gimana ceritanya? Tapi setelah saya baca ceritanya saya paham bahwa sebenarnya Nabi Hosea itu menggambarkan bagaimana Bapa kita di sorga yang sangat mencintai kita, ya, yang mau menebus kita. Kita ini sama seperti Gomer saudara, gak layak sebenarnya, ya, gak pantas sebenarnya menerima kasihnya Bapa. Tetapi Bapa di sorga melalui Yesus Kristus turun untuk menebus saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya, memberikan cintanya yang luar biasa buat saudara dan saya. Banyak orang gagal saudara ya menjadi bapak yang baik. Karena apa? Dia gak punya hubungan yang baik dengan Bapa di sorga. Ya, dia gak punya hubungan yang baik dengan bapaknya di dunia saudara. Sehingga waktu dia menikah, dia gagal jadi bapak yang baik. Nah pada siang hari ini ya, bapak yang baik ini tidak berbicara soal jenis kelamin saudara ya. Tapi bapak yang baik ini berbicara kepada pemimpin-pemimpin, kepada setiap saudara yang terpanggil menjadi bapak-bapak rohani, yang terpanggil menjadi mentor-mentor, kakak-kakak rohani, buat adik-adik rohani saudara. Saudara harus punya karakter bapak yang baik dalam hidup saudara. Ya, mari kita mau belajar. Kita lihat dulu fungsi bapak saudara ya. Nah, bapak itu dikatakan berfungsi kalau dia apa saudara? Ya, satu, bapak itu bertanggung jawab. Ya,
Bapak itu dikatakan berfungsi kalau dia bertanggung jawab. 2, kalau Bapak itu mendidik. Ya. 3, Bapak melindungi. Ya. 4, Bapak menyediakan. Ya. Yang kelima, Bapak mengasihi. Yang keenam, Bapak mendisiplin. Dan yang ketujuh, Bapak memberi keteladanan. Jadi kalau ketujuh fungsi ini tidak ada di dalam figur seorang Bapak, ya, maka dia tidak berfungsi dengan baik, saudara. Ya, karena pastikan fungsi seorang bapak itu memiliki kriteria ini, harus bertanggung jawab. Kalau dia nggak tanggung jawab, dia bukan bapak yang baik. Ya, dia harus bisa mendidik anak-anaknya. Kalau dia nggak bisa mendidik anak-anaknya, dia juga bukan bapak yang baik, saudara. Ya, bapak yang baik itu harus bisa melindungi keluarganya, melindungi anak-anaknya. Kalau dia nggak bisa melindungi keluarganya, oh maaf, dia nggak bisa berfungsi dengan baik sebagai seorang bapak. Ya, bapak yang baik itu dia menyediakan. Ya, apa yang menjadi kebutuhan keluarganya, apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, dia menyediakan. Kalau dia nggak bisa nyediain, saudara, dia juga bukan bapak yang baik. Ya, kemudian bapak yang baik itu dia mengasihi. Ya, kalau dia cuma mengasihi dirinya sendiri, dia bukan bapak yang baik. Ya, tapi kalau bapak yang baik itu dia akan mengasihi siapapun yang ada di dekatnya, dia akan mengasihi dengan kasih Bapa di sorga, amin. Ya, itu harus ada dalam figur seorang bapak. Ya, bapak yang baik itu dia mendisiplin, ya, tidak hanya memanjakan, mengasihi, ya, tetapi dia juga berani mendisiplin anaknya. Kalau anaknya salah, dia berani mendisiplin. Kalau hal seperti ini tidak ada pada bapak, dia juga tidak berfungsi dengan baik, saudara. Ya, semua itu harus imbang. Ya, bisa mengasihi, bisa menyediakan, bisa melindungi, bisa bertanggung jawab, bisa mendidik, tapi harus berani mendisiplin. Kalau anak itu salah, ya harus didisiplin. Ya, itu seorang bapak yang berfungsi dengan baik. Kemudian ini yang harus, saudara, makanya saya taruh paling terakhir karena itu susah, ya, susah gampang, ya. Ya, yang terakhir itu memberi keteladanan, saudara. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Timotius Arifin, ya, orang nggak mau lihat kita, orang mau lihat Yesus di dalam kita, saudara. Makanya kita harus memberi keteladanan. Oke, next. Tujuan Bapak mendidik dari semua fungsi itu saya ambil 2, saudara, yaitu Bapak yang berfungsi dalam mendidik, kemudian bapak yang berfungsi dalam mendisiplin. Ya, karena anak-anak muda, ya, terlalu sering dimanjakan dengan firman Tuhan yang menyenangkan telinga, saudara, ya. Tapi kalau yang cukup keras agak-agak bagaimana gitu, ya. Tapi pada siang hari ini, ya, berbahagialah saudara kalau kita masih ditegur, kita masih dinasehati, itu artinya Bapa mengasihi kita semua. Karena kita bukan anak-anak gampang, ya. Saudara dan saya bukan anak-anak gampang. Kita ditebus loh dengan darah yang mahal. Kita dipanggil, dipilih, dipisahkan, ya, sehingga kita bisa menjadi putra dan putri raja. Amin. Ya, tujuan Bapa mendidik. Bapa mendidik untuk mengajar kita berjalan. Kita baca Hosea 4 ayat yang ke-3a. Hosea 4 ayat yang ke-3a, boleh minta tolong ditampilkan. Ya. Hosea 11, maaf, Hosea 11 ayat yang ke-3, ya. Ya. Nah, di sana dikatakan, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan. Ya, aku di sana huruf besar, Tuhan yang mengajar. Tuhan itu siapa? Bapa kita yang mengajar. Bapa mendidik untuk mengajar kita berjalan, saudara. Ya, tidak hanya kasih firman, tidak hanya kasih petunjuk, tapi diajar bagaimana kita harus berjalan di dalam firman itu. Bagaimana kita harus berjalan di dalam setiap nasihatnya. Ya, karena banyak sekarang bapak tuh cuma tahu ngomong, ya, dikasih nasihat begini anaknya bla 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 bla, tapi nggak mendampingi anaknya, saudara. Ya, nggak mengajar, oh ini harus begini, ya, oh ini caranya begini, ya. Jadi anak itu mengerti. Nah, inilah yang Tuhan
lakukan dalam hidup kita. Sebagai Bapa, dia tuh mengajar kita berjalan. Artinya jalan orang muda itu tidak selalu lurus. Betul ya, harus kita akui loh ya. Orang muda itu jalannya tidak selalu lurus. Kadang karena egonya tinggi ya, karena kadang keras kepala, karena masih pakai ya kebenaran diri sendiri, akhirnya bisa menyimpang sana sini saudara. Ya, makanya nggak heran kalau orang muda ya ada yang sampai jatuh terjerumus di dalam apa? Pergaulan bebas. Dalam apa lagi? Narkoba. Dalam apa lagi? Ya, hubungan seks di luar nikah. Ya, terus apa lagi? Ya, punya komunitas yang nggak benar. Misalnya apa? Balapan motor. Nggak salah dengan motornya saudara. Nggak salah dengan hobinya. Tapi apa yang saudara lakukan itu mengganggu ketertiban yang lain ya kan? Mengganggu rasa aman yang lain. Nah itu yang salah saudara. Nah itu saudara karena nggak punya ya, nggak mau mengikuti ajaran Bapak ya. Dia pakai egonya, dia pakai kemauannya, dia pakai ya apa yang menurut dia benar saudara. Nah, makanya saya bilang jalan orang muda itu tidak selalu lurus. Kadang karena keras kepala suka memakai jalannya sendiri. Makanya perlu dididik, perlu diajar berjalan sesuai jalannya Tuhan. Ya, kita ini perlu dididik saudara. Kalau nggak mau dididik jangan jadi anak Bapa di sorga, jangan ngaku-ngaku jadi anak Bapa di sorga. Ya, kalau saudara ngaku saya anak Bapa di sorga, saudara mau dididik, mau dikasih tahu, mau ditegur, mau dinasehati, mau diajar. Nah itu baru bilang saya anak Bapa di sorga. Ya. Jangan ngakunya di luar, aku anak Bapa, ya, aku anak Bapa di sorga, aku putra raja, ya, tapi kelakuanmu nggak menunjukkan mau dididik, mau dengar nasihat, wah, ya, jangan seperti itu saudara. Hosea 4 ayat 10, nah ini baru Hosea 4 ayat 10 ya, dikatakan, siapa yang bijaksana, biarlah ia mengetahuinya, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Kalau saudara nggak mau ditegur, nggak mau dididik, nggak mau dinasihati, hati-hati saudara. Firman Tuhan katakan kamu pemberontak, ya. Dan dikatakan pemberontak itu akan tergelincir di situ saudara. Ya, jadi saya bilang tadi di awal berbahagialah kalau kita ini ditegur, kalau kita ini dinasehati, kalau kita ini diarahkan, dididik. Itu artinya apa? Bapak itu masih peduli. Bapak itu masih mengasihi saudara dan saya. Ya, Bapak tuh nggak kejam saudara. Ya, jangan karena saudara ditegur tuh saudara baperan terus saudara nggak mau ibadah. Ya itu salah saudara, itu respon yang salah. Ya, tapi bahagialah saudara kalau misalnya Pak Sam masih mau panggil kita, ajak duduk bicara 4 mata, ya kasih tahu yang baik, kasih tahu yang benar. Itu artinya apa? Beliau peduli dengan kita. Ya, beliau sedang mengarahkan kita dengan baik, dengan benar, sesuai dengan jalan yang patut harus kita lalui, saudara. Ya, dan bahagialah kita kalau misalkan, ya, Bapak Gembala kita, Pak Geri mungkin, ya, negur kita atau ngasih tahu, ngasih nasihat kita, ya, bukan beliau kejam, saudara, tidak. Tapi sebagai Bapak, dia harus mendidik anak-anak rohaninya. Karena apa, saudara? Supaya bagaimana dia mendidik anak itu juga bisa melakukan apa yang benar. Ya, apa yang patut baginya supaya jalannya tidak menyimpang kanan dan kiri saudara. Ya, tapi jalannya lurus. Ya, itu tujuan Bapak mendidik. Ya, Bapak mendidik untuk apa lagi saudara? Untuk mengangkat kita. Ayat selanjutnya tadi dalam Hosea 4, masih dalam Hosea 4 ayat 3. Ya, ada selanjutnya. Ya. Padahal aku yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Ya, jadi tujuan Bapa mendidik itu untuk mengangkat kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Ingat itu saudara. Ya, Bapa yang baik itu mendidik untuk mengangkat saudara dan saya, bukan untuk menjatuhkan saudara. Ya, jadi kalau ada bapak-bapak kita, ya bapak rohani kita menegur kita, menasihati kita, bukan karena beliau saingan kita. Ya, oh dia tegur saya karena dia saingan saya nih, dia nggak suka dengan kehadiran saya. Tidak ada sama sekali seperti itu saudara. Ya, justru kita nih diarahkan, dididik, dikasih tahu yang baik. Karena dia mau mengangkat hidup kita saudara. Ya, itu tujuan Bapa mendidik. Dia mau mengangkat kita saudara.
Ya, sama seperti seorang murid dididik oleh gurunya. Mana ada guru mendidik murid? Ya, jangan naik kelas murid yang ini. Jangan naik kelas. Eca nggak boleh naik kelas pokoknya. Ini tak didik tapi nggak boleh naik kelas. Nggak ada, saudara. Guru itu mendidik supaya apa? Muridnya naik. Nah, guru itu kasih ujian supaya apa? Muridnya lulus. Ya, kalau gurunya ngajar tapi muridnya nggak mau naik kelas, muridnya nggak boleh lulus, itu namanya gurunya dablek, saudara. Ya, patut dipertanyakan kredibilitasnya sebagai seorang guru, saudara. Ya, karena saya yakin kok semua guru tuh ingin muridnya naik kelas. Semua guru tuh ingin muridnya tuh lulus dengan nilai yang maksimal. Itu pasti, saudara. Ya, jadi bersyukur kita punya Bapa yang baik. Amsal 4 ayat 1 dan 8 dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Nah, Amsal udah katakan, dengarkan ya, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ya, baca itu hikmat, saudara. Pengertian itu hikmat. Hikmat itu apa? Takut akan Tuhan. Ya, junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Amin. Ya, kalau kita tuh menjunjung tinggi, ya, didikan seorang ayah dalam hidup kita, maka pasti cepat atau lambat engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dipromosikan oleh Tuhan. Engkau akan dibawa naik oleh Tuhan. Itu pasti, saudara. Ya, yang penting apa? Responmu bagaimana waktu engkau dididik? Responmu bagaimana waktu engkau dinasehati? Ya, masalahnya banyak anak muda itu baperan. Ngaku enggak? Ngaku, ya. Ya kan? Banyak anak muda tuh baperan. Ya, baru ditegur sedikit sudah, ya, udah enggak gereja-gerejaan. Enggak KGC-KGCan. Emang KGC-nya cuma ada di Sanur. Ya, gimana Tuhan mau angkat? Belum diangkat sudah seperti itu responnya. Salah, saudara. Ya, ayo, ya. Kalau firman ini datang buat kita, itu artinya Tuhan itu sangat mempedulikan anak-anak KGC di Sanur ini, saudara. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya, tujuan Bapa mendidik. Ya, nanti kita akan lihat gimana Hosea dan Gomer. Ya, ini apa yang dilakukan oleh Hosea kepada Gomer juga seperti ini, saudara. Dia mendidik Gomer, ya. Dia menasehati berulang-ulang, ya. Walaupun Gomer tuh bolak-balik jatuh dalam dosa, kembali lagi ke kehidupan yang lama, tapi Hosea tidak pernah menyerah kepada Gomer, ya, sampai akhirnya Gomer kembali, saudara. Ya, tujuan Bapa mendidik. Bapa mendidik untuk menarik kita. Hosea tadi, Hosea 11 ayat yang keempat. Ya. Nah, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Itu loh tujuan Bapa mendidik kita, saudara. Dia menarik kita dengan tali kesetiaan. Dia gak pernah ninggalin kita, itu bukti kesetiaannya Tuhan. Coba, kita ini sering jatuh bolak-balik di dalam dosa. Kita ini sering bolak-balik gagal, ya, melakukan firman Tuhan. Pernah gak Bapak tuh gak setia terus ninggalin kita? Gak pernah kan? Karena dia tidak bisa mengingkari bahwa dirinya itu adalah Bapa yang setia. Dia bilang, aku menarik kamu, menarik mereka dengan tali kesetiaan. Ya, sekalipun dosamu itu merah seperti kirmizi, ya, tapi aku kasih putih seperti apa? Bulu domba. Itu bukti kesetiaan Bapa kepada kita, saudara. Ya, dia menarik hidup kita, saudara. Ya, saya umpamakan di sini seperti orang yang menarik busur panahnya untuk melepaskannya pada sasaran yang tepat. Ya, kalau orang mau melepaskan busur panah itu kan dia harus tarik dulu, saudara. Ya, dia harus lihat mana arah yang tepat, saudara. Nah, kira-kira hidup kita seperti itu ditarik sama Tuhan, ya, ditarik dulu. Ya, tunggu waktunya Tuhan nih. Ya, tunggu kapan itu Tuhan punya waktu untuk melepas engkau pada sasaran yang tepat. Nah, masalahnya, saudara, ya, kadang waktu Tuhan tarik hidup kita, kita nih nggak sabaran. Pengennya cepet-cepet Tuhan, cepet-cepet Tuhan ke tujuannya, cepet-cepet Tuhan ke goalnya. Ya, padahal Tuhan tuh maunya tunggu, sabar. Aku sedang mempersiapkan kamu, aku sedang melatih kamu berperang, aku sedang membentuk kamu. Ya, sehingga waktunya, ketika waktu itu pas, saudara, waktunya Tuhan datang buat hidup kita, tes, dilepas sampai di sasaran yang tepat. Itu yang Tuhan mau, saudara. Dia Bapa yang baik itu seperti itu, saudara. Gak sembarangan
panah, nggak sembarang saudara. Ya, jadi kalau engkau saat ini mungkin ada di posisi sedang istilahnya sepertinya aku lagi kayaknya stagnan ini kondisinya. Kayaknya aku seperti lagi jalan di tempat nih, nggak ngapa-ngapain. Ya kok nggak enak begini ya, kondisiku kok seperti stagnan seperti ini ya. Kalau hatimu responnya benar saudara, kamu anggap itu sebagai cara Tuhan sedang memproses hidupmu, mendidik engkau saudara, melatih engkau saudara, sehingga pada waktunya Tuhan, kalau responmu benar ketika masa-masa penantian itu saudara, ya, maka Tuhan akan melepas engkau seperti panah yang tepat pada sasaran. Mau seperti itu saudara? Ya, enggak sedikit kita lihat, bahkan kita dengar kesaksian-kesaksian bagaimana anak-anak Tuhan itu hidupnya dipakai Tuhan luar biasa saudara. Yang tadinya bukan apa-apa, tapi karena mau diproses, wow hidupnya tuh luar biasa. Ya, dia bisa jadi pembicara, ya bisa jadi pengkhotbah yang hebat, ya bisa menjadi song leader yang luar biasa diurapi Tuhan. Semua itu dari apa? Mau diproses. Ada masa-masa ketika mereka harus menunggu, menanti, ya dipersiapkan sama Tuhan sampai Tuhan melepas mereka seperti panah yang tepat pada sasaran. Ya, Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Amin. Ya, kita ini ada di tangan pahlawan. Kita ini ada di tangan Bapa di sorga saudara. Ya yakinlah kalau tanganmu ada di tangannya pahlawan, ya kalau hidupmu ada di tangannya pahlawan, ya kalau hidupmu ada di tangan Bapa di sorga, percayalah bahwa waktunya Tuhan akan membawa engkau pada sasaran yang tepat. Ya, jadi jangan merasa, lu kapan ya Tuhan, kok aku nggak bisa seperti si ini, kok aku nggak bisa seperti itu. Tunggu, ya, tunggu, mau diproses, mau dididik, mau dibentuk, ya. Sekarang Bapak yang mendisiplin, ya tadi itu dididik saudara, sekarang Bapak mendisiplin. Oke, sedikit lagi ya Michael, ya. Tujuan Bapak mendisiplin untuk memasang pagar yang melindungi kita dari segala yang jahat. Hosea 2 ayat 5 dikatakan, sebab sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia. Ya, ayat ini konteksnya berbicara mengenai istri Nabi Hosea saudara. Ya, selalu pengen melarikan diri kembali ke kehidupan yang lama, pengen jadi pelacur lagi saudara, udah ditebus pengen lagi jadi pelacur saudara. Wow, tapi Nabi Hosea ini nggak menyerah saudara, dia pasang pagar, ya dikatakan ini aku pasang pagar yang menyekat ya jalannya dengan duri-duri, ya seperti pagar tembok yang mengurung dia. Untuk apa saudara seperti itu? Untuk memagari kita, melindungi kita dari segala yang jahat. Ya, jangan takut kalau Tuhan itu sedang memagari hidup kita. Ya, kalau orang tua bapak kita bilang jangan gini, jangan begitu, ya. Jangan pacaran sama orang yang tidak seiman. Jangan bergaul sama orang yang enggak beres. Itu bukan tanpa sebab, saudara. Saudara sedang dipagari supaya apa? Kamu tidak salah jalan. Ya, pagar yang Tuhan pasang dalam hidup kita itu adalah sebagai wujud kasih-Nya kepada kita. Bukan karena Dia jahat, tidak mempedulikan perasaan kita anak-anaknya, bukan saudara. Pagar itu untuk melindungi kita dan menjaga hidup kita supaya rencananya tergenapi. Ya, jadi kesimpulan dari cerita ini saudara, Bapa mendidik, Bapa mendisiplin kita, ya bukan tanpa alasan. Karena begitu Dia mengasihi saudara dan saya. Seperti Nabi Hosea menebus Gomer, bukan tanpa alasan. Karena Nabi Hosea begitu mengasihi Gomer saudara. Apapun dia lakukan demi cintanya pada Gomer saudara. Ya, sama seperti Yesus, apapun aku lakukan untuk kamu. Karena demi cintaku padamu. Ya, kamu lari kemana aku kejar, kamu sembunyi kemana aku dapat. Karena aku cinta sama kamu. Siang hari ini Bapa yang baik berbicara kepada kita semua. Aku mencintai engkau dengan kasih yang sempurna. Di mana kamu dapat melarikan diri dari hadapanku? Di mana kamu bisa bersembunyi? Aku akan mencari dan menemukan engkau. Karena aku mencintaimu dengan kasih yang sempurna. Bapa yang baik tidak hanya berfungsi mengasihi saudara. Tidak hanya berfungsi bertanggung jawab, menyediakan yang kita perlukan.
menjadi teladan, namun ia mendidik anak-anaknya sesuai jalan yang patut bagi anak-anaknya. Ia berani mendisiplin anak-anaknya. Kalau anaknya salah, kalau anaknya memberontak, tidak mau dengar nasihat, dia harus berani mendisiplin. Itulah fungsi Bapak. Itulah Bapak yang baik, saudara. Bapak yang baik berperan penting dalam membangun masa depan anak-anaknya. Bapak di sini tidak berbicara, tadi saya sudah katakan, tidak berbicara mengenai jenis kelamin. Ya, setiap bapak-bapak atau ibu-ibu atau mentor-mentor bisa berperan sebagai bapak yang baik bagi anak-anak didiknya. Pertanyaan saya, apakah bapak yang baik itu sudah saudara temukan? Siapa yang sudah menemukan bapak yang baik dalam hidupnya? Coba lambaikan tangan. Siapa yang sudah menemukan bapak yang baik? Ya. Kalau saudara tidak mengangkat tangan, ya, mari tanya di dalam hatimu yang paling dalam. Ya. Benarkah engkau mengasihi Bapamu yang ada di dunia? Ya. Benarkah hatimu mencintai Bapamu yang ada di dunia? Karena saya percaya, saudara, bagaimana hubunganmu dengan Bapamu di dunia itu akan berpengaruh dengan hubunganmu dengan Bapa di sorga. Ya, ini aplikasinya, saudara. Mari terapkan dalam hidup kita. Amsal 15 ayat 32. Ya. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Jadi bukan Tuhan yang buang saudara loh, saudara. Ya. Karena firman Tuhan bilang siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Ya. Jadi kalau nggak mau dididik, nggak mau ditegur, nggak mau dinasehati, itu artinya saudara sedang membuang diri saudara dari hadapan Tuhan. Bukan saya yang bilang, saudara, itu firman Tuhan yang bilang. Ya, tapi berbahagialah buat kita orang-orang muda, dididik, ditegur, dinasehati, karena Tuhan mau membawa kita masuk dalam rencananya yang mulia. Pastikan saudara punya Bapa yang baik, Bapa yang bisa mementori hidup kalian ke jalan yang benar. Ya, kepada pertumbuhan rohani yang benar, saudara. Temukan itu di dalam komsel-komsel saudara. Ya, temukan. Kalau saudara belum punya, cari bapak rohani saudara. Cari, minta saudara minta untuk dididik. Saudara minta untuk diarahkan yang benar. Ya, cari mereka. Ya, jangan dibiarkan. Semakin engkau membiarkan, semakin engkau bisa lari jauh dari hadapan Tuhan, saudara. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ajak semua kita boleh berdiri sebentar ya. Sebelum pengumuman kita berdiri dulu. Friendly, boleh kita nyanyi lagu Bapakku yang baik. Boleh ya Pak? Ya. Oke. Kalau minggu lalu Bapak sudah bilang, oh Bapakku yang baik. Nah, iya Pak, nih tak nyanyikan sekarang Pak ya. Bapakku yang baik, main di G ya. Ayo Ica bantu ya. Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Brandy bisa terus mainkan.
Mari kita tundukkan kepala. Teman-teman semua, mari kita mau membayangkan wajah Bapa kita. Bayangkan wajah Bapamu. Kalau engkau mungkin selama ini gak bisa bilang, Bapak, aku cinta engkau. Bapak, aku mengasihi engkau dengan kasih yang daripada Bapa di sorga. Mari siang hari ini, ketika engkau membayangkan wajah Bapamu, panggil namanya. Sebut, Papa, Bapak, Dedi, Papi. Aku sayang engkau. Aku sayang kamu. Maafkan saya. Kalau selama ini mungkin saya salah jalan, saya gak dengar-dengaran, saya memberontak. Bapak, siang ini aku mau berubah, Tuhan. Aku mau berubah. Aku mau mengikuti apa yang menjadi nasihat Tuhan dalam hidupku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu percaya Tuhan bahwa Roh Kudus itu berbicara dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Kalau mungkin ada hubungan yang tidak beres dengan Bapaknya Tuhan, hamba berdoa mohon kasih karunia-Mu memenuhi hidup mereka. Belas kasih-Mu Tuhan, penuhkan hati mereka, supaya ketika kaki mereka melangkah keluar dari tempat ini Tuhan, mereka pulang ke rumah mencari Bapa mereka. Mereka mengadakan pemberesan dan pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu terus menaungi kami, melingkupi kami, menyelimuti kami Tuhan, supaya kami Tuhan mengerti betapa Bapa sangat sayang hidup kami. Bapa gak mau buang kami, Bapa gak mau jadikan kami anak-anak gampang. Kami punya Bapa yang baik, yaitu Engkau Yesus Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti, tetapi Roh Kudus terus mengerjakan itu dalam roh kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk Celiana, untuk firman Tuhannya, dan aku percaya kita semua sama-sama diberkati atas firman-Nya, dan kita mau dengerin beberapa pengumuman untuk minggu depan. Untuk minggu depan, KGC dilakukan seperti biasa di GBI Roksanur jam 12.30 dan akan dilayani oleh Cikesha dengan tema Spotlight. Next slide. Yang bertugas hari ini kita dilayani oleh Ko Michael untuk doa pembuka, untuk song leader kita dilayani oleh Cieca, untuk singer kita dilayani oleh Kak Sabet, dan pemusik ada Ko Friendly. Untuk pengumuman dan persembahan dengan saya sendiri Kathleen, untuk multimedia ada tim multimedia, untuk kameramen ada Ko Michael, Asher, ada Daniel Santoso, Ray dan Aryan. Dan untuk Satgas kita hari ini ada Kak Kori dan Kak Urni. Untuk prayer request, mungkin teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar. Kalau ada teman-teman yang butuh dukungan doa, bisa scan barcode-nya, nanti tim kita akan menghubungi. Untuk evaluation dan new member juga bisa di-scan barcode yang ada di layar. Untuk tim pelayan kita nanti kita juga bisa menghubungi. Dan untuk persembahan bisa scan yang ada di barcode atau ada nomor rekening yang ada di atas nama GBI Lembah Pujian dan Pasar. Dan tiba saatnya kita mau memberi, kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami memberi Tuhan, biar kiranya Engkau berkati kami, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, biar kiranya Tuhan berkat-berkat-Mu ini Tuhan bisa berguna bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau layakkan setiap pemberian dari kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, orang-orang muda diberkati Tuhan. Masih tetap semangat? Masih semangat? Kalau masih semangat teriakin, haleluya. Iya, orang muda ciri khasnya harus semangat. Masa kalah sama Celiana tadi kan? Oke, jadi harus tetap semangat di dalam Tuhan. Dan inilah ibadahnya orang-orang muda, termasuk orang-orang yang berjiwa muda. Jadi buat rekan-rekan
silahkan bergabung lagi minggu depan untuk ibadah kita. Inilah komunitas kalian dan kita akan menampilkan, kita akan melahirkan generasi-generasi penerus dari Rock Satelit Sanur gitu ya. Jadi setiap kita diberi kesempatan untuk melayani yang seluas-luasnya supaya kita melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan-pelayanan kita, dimulai dari anak-anak muda. Oke, ibadah kita hari ini sudah selesai. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Saya mau katakan gini, untuk menjadi bapak yang baik harus menjadi anak yang baik dulu. Ya, saudara nggak bisa bilang saya mau jadi bapak yang baik nanti, tapi saudara tidak menjadi anak yang baik, itu tidak baik. Harus jadi anak yang baik baru bisa jadi bapak yang baik. Oke, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, penyertaan yang manis daripada Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti setiap orang-orang muda di tempat ini. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap anak-anak muda yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.